Happy New Year 2022. Happy New Year, Charis Kids. Have a blessed New Year. Yeay. Gak kerasa ya Kak, tahun 2021 kita udah bisa lewatin penyertaan Tuhan di tahun 2021 itu banyak banget. Betul sekali Kak Pinkan, dan Tuhan Yesus itu udah baik banget sama kita di tahun kemarin ya. Dan aku yakin nih Kak, di tahun yang baru ini Tuhan yang sama itu pasti akan menggenapi semua janjinya. Betul ya? Iya. Betul. Nah, kita sekarang masih ibadah online dulu ya. Tapi nih ya Kak, kabarnya sih sebentar lagi ibadah onsite bakal dimulai loh. Yeay! Jadi tunggu bentar dulu ya adik-adik. Benar. Buat adik-adik yang orang tuanya sudah datang ke gereja, kalian tetap di rumah dulu ya. Tunggu sebentar lagi karena kalian belum bisa masuk ke gereja untuk saat ini. Tuh, jadi kita sama-sama ibadah online dulu ya. Mending sekarang kita siapin aja kali ya. Iya. Kita siapin perjamuan. Terus, ambilnya dari mana tuh ya Kak Pinkannya? Kalian dapat kan paket dari Charis Kids, di dalamnya situ ada perjamuan kudus. Kalian bisa ambil perjamuan kudus dari paket kalian. Betul, kalau misalnya kalian mau siapin sendiri juga boleh. Boleh ambil roti atau cracker sama sirup atau jus anggur. Nah, mending kita hitungin aja kali ya. Yuk, kita sama-sama hitung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay! Yuk sama-sama Ayo, bangkit berdiri semuanya. Kita siap-siap beribadah. Ya. Dan kita selamat beribadah. Shalom Charis Kids, Blessed Sunday, Happy New Year. Kita mau bersyukur sama Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun kemarin sampai kita bisa memasuki tahun baru yang sekarang ini. Yuk sebelum kita mau muji dan memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama kita lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Buat tahun yang baru ini. Tuhan Yesus, hari ini kami mau bersukacita, memuji, memuliakan namamu. Tuhan Yesus, Kau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Siap untuk memuji, bersukacita, memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Ku bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, bagiku Tuhan Yesus baik, bagiku, bagiku. Tuhan Yesus baik, bagiku Tuhan Yesus baik, bagiku Tuhan Yesus baik, bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya
janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Oh, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Hai adik-adik Charis Kids, saatnya untuk kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan memberitakan kematian Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Dimanapun adik-adik berada, adik-adik boleh menyiapkan elemen perjamuan kudus di rumah, baik berupa roti atau crackers, sirup, atau jus anggur. Kita akan berdoa bersama, adik-adik di rumah ikuti Kak Iko ya. Yang pertama, kita angkat dulu tubuh Tuhan. Mari bersama-sama Kak Iko kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah hancur, tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, yang menjadi keselamatan untuk aku dan seluruh keluargaku, yang menjadi kesehatan bagi tubuh, jiwa, dan rohku. Dan kami percaya Tuhan, hanya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami menjadi sembuh. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman, nyatakan inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengangkat anggur. Kita berdoa, ikuti Kak Iko ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah yang kudus, darah perjanjian yang baru yang kekal, darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib, yang menjadi pembenaran bagi hidupku. Hanya oleh darah Tuhan Yesus, kami semua menjadi anak-anak yang telah ditebus. Kami percaya karena darah Tuhan Yesus, kami semua menjadi milik kesayangan Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah Tuhan, aku menjadi orang benar,
mengaku menjadi orang kudus dan menerima semua janji, semua berkat sebagai orang benar dan orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita minum, dengan iman nyatakan inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita telah bersama-sama memberitakan kematian Tuhan. Kita telah melakukan perjamuan kudus. Dan dengan iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah tergantung di atas kayu salib menjadi kutuk. Agar hari ini adik-adik Charis Kids semuanya menjadi anak-anak yang paling disayang sama Tuhan. Dan anak-anak yang paling diberkati Tuhan. Amin. Yuk sama-sama ke Iko kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang Tuhan telah selesaikan di atas kayu salib. Kau telah memberikan tubuhmu, mencurahkan darahmu, agar hari ini kami percaya kami menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Kami menjadi kesayangan Bapa di sorga, bukan karena perbuatan kami, tapi sungguh semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami ada di dalam Tuhan Yesus ada di dalam kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menggenapi segala janji-Mu bagi setiap kami. Janji-Mu yang terbaik akan digenapi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Dan kami percaya Tuhan, janji Tuhan tidak pernah gagal. Kami semua adalah anak-anak yang diberkati, anak-anak yang paling disayang Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan, Amin. Blessed New Year Charis Kids. Wah, puji Tuhan ya, kita sudah ada di tahun yang baru, tahun 2022. Kita sudah melihat banyak sekali bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang begitu baik sekali sama kita, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Sekarang sebelum kita dengar cerita firman Tuhan kita hari ini, Kak Belinda mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Charis Kids, untuk memulai tahun yang baru ini, kita sama-sama mau belajar untuk melihat dalam firman Tuhan bahwa setiap janji Tuhan itu adalah ya dan amin bagi kita semua. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita mau dengar cerita Alkitab, aku mau tanya dulu nih sesuatu sama adik-adik semua. Kira-kira kamu pernah nggak kalau lagi ngobrol sama teman kamu nih misalnya, terus ketika teman kamu berkata sesuatu yang kamu yakini itu benar, atau misalnya kamu setuju nih sama apa yang dia lagi omongin, nah, kamu pasti akan meresponnya dengan sangat semangat atau dengan sangat percaya kalau apa yang dibilang sama teman kamu itu benar. Nih, contohnya nih, misalnya kamu lagi ngobrol sama teman kamu tentang satu film. Mungkin film yang baru, kayak Spider-Man mungkin. Nah, waktu teman kamu bilang, wah film yang baru itu bagus banget ya. Ketika kamu mendengar itu dan kamu setuju, pasti kamu akan merespon dengan sangat semangat. Kayak misalnya nih, iya bener banget, filmnya bagus banget. Atau misalnya, iya aku setuju, film itu bagus banget loh. Nah, ketika kamu setuju dan kamu sangat yakin banget dan percaya kalau hal itu benar, kamu pasti akan seperti mengiyakan hal tersebut dong. Nah, cerita Alkitab kita hari ini nih, kita mau lihat yang mungkin ceritanya udah pernah kamu dengar sebelumnya nih. Cerita di mana ada orang-orang pilihan Tuhan yang sangat yakin dan mereka percaya
sama perkataan dan janji-janjinya Tuhan. Nah, kalau kayak contoh yang tadi nih, mungkin ketika Tuhan lagi berkata atau memberikan janji, mereka sangat yakin dan merespon dengan semangat. Kayak misalnya, iya benar Tuhan, betul sekali. Kayak gitu contohnya. Ceritanya itu, kalian inget gak? Kayaknya kita udah pernah ceritain deh. Cerita tentang bangsa Israel ketika mereka menjadi budak di Mesir. Jadi ceritanya saat itu Allah berjanji sama bangsa Israel kalau Allah akan mengeluarkan mereka semua dari tangan orang Mesir. Dan Allah akan menuntun mereka keluar dari negeri itu untuk menuju satu tanah perjanjian, negeri yang baik dan sangat luas yang dikatakan berlimpah-limpah air susu dan madunya. Nah, karena tanah itu adalah tanah yang dijanjikan sama Allah, maka tanah itu dinamakan sebagai tanah perjanjian. Saat itu bangsa Israel sangat menanti-nantikan untuk bisa menduduki tanah yang sudah dijanjikan Allah itu. Allah kita itu adalah Allah yang setia loh. Ia menepati janjinya dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menuju ke tanah yang sudah Ia janjikan. Bangsa Israel bahkan keluar dari tanah Mesir dengan membawa banyak sekali harta dan binatang milik bangsa Mesir. Tetapi meskipun sudah melewati banyak sekali pertolongan dan mujizat, kepercayaan bangsa Israel itu mudah sekali goyah loh. Mereka sering bersungut-sungut dan tidak percaya kepada janji yang sudah Allah katakan ketika mereka mengalami sesuatu yang mereka takuti. Mungkin sama kali ya, misalnya Allah sedang berkata sama mereka, tapi mereka merespon seperti kayak gak excited gitu, jadi kayak gak percaya. Bahkan pada saat itu ada ceritanya nih, ketika Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mengirim 12 orang pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, 10 dari ke-12 orang yang dikirim itu kembali dengan ketakutan. Ke-10 orang itu yang mengintai tanah Kanaan berkata kepada Musa bahwa mereka tidak akan bisa menduduki tanah itu, tidak bisa menduduki negeri itu, karena di situ banyak sekali raksasa dan mereka itu seperti belalang katanya. Mereka takut dan mereka merasa tidak akan bisa untuk mengalahkan mereka. Di sini ke-10 orang itu lupa kalau Allah sendiri loh yang telah menjanjikan tanah itu buat mereka. Bangsa Israel hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan tidak mempercayai apa yang sudah Allah janjikan dan Allah katakan. Tetapi dari ke-12 orang pengintai itu ada 2 orang lainnya yang ikut serta di situ, yaitu Kaleb dan Yosua. Mereka datang dengan penuh sukacita. Mereka membenarkan apa yang telah dijanjikan Allah bagi mereka. Mungkin seperti ngerespon kayak, iya benar sekali apa yang Allah katakan. Jadi mereka sangat semangat saat kembali. Kita baca ayatnya sama-sama ya. Ada di dalam Bilangan 14 ayat 6-7. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat Kaleb dan Yosua kembali setelah mengintai dengan penuh rasa percaya bahwa Tuhan akan membawa mereka masuk ke negeri itu dan akan memberikan negeri yang mereka intai itu. Mereka mendeklarasikan bahwa hal itu akan terjadi, seperti menyatakan kalau mereka sangat setuju sama apa yang sudah Tuhan janjikan. Akhirnya terjadi. Kaleb dan Yosua benar-benar bisa masuk ke tanah perjanjian itu dan menerima semua janji Tuhan atas mereka. Nah, Charis Kids, dari cerita ini kita bisa melihat
setiap janji Allah itu adalah benar dan Ia akan memberikannya kepada kita. Tugas kita itu hanyalah untuk percaya apapun yang telah Ia janjikan dan mendeklarasikan setiap janji itu untuk terjadi bagi kita supaya kita bisa menerimanya. Kalau kita mau lihat dari ayat Alkitab, kita baca sama-sama yuk. Dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah, Charis Kids, kamu tahu nggak arti kata amin itu sebenarnya apa sih? Kita belajar sama-sama yuk. Kata amin atau dalam bahasa Inggris amen itu asal katanya dari bahasa Ibrani. Artinya so be it unto me atau terjadilah kepadaku. Nah, jadi apabila kita mendengar janji Allah yang begitu baik untuk kita dalam Tuhan Yesus, semuanya itu adalah ya atau benar akan terjadi. Dan ketika kita percaya akan hal itu, kita bisa berkata amin. Sebagai bentuk deklarasi kita kalau kita itu setuju dan percaya kalau Allah sanggup untuk menggenapi janjinya. Dan semua itu percayalah pasti akan terjadi sama kita. Sama seperti contoh yang awal tadi. Ketika ada satu pernyataan yang kamu setuju dan percaya bahwa itu benar, kamu pasti akan berkata kayak, ya betul, atau setuju. Kamu mungkin akan mengucapkannya dengan sangat excited atau mungkin dengan suara yang sangat kencang. Nah, di sini amin itu sama seperti itu. Tapi lebih kerennya lagi, arti sebenarnya adalah untuk mendeklarasikan janji Tuhan supaya bisa terjadi dalam hidup kita. Charis Kids, kalian tahu nggak? Ketika kita percaya dan mendeklarasikan bahwa Allah sanggup untuk menggenapi semua janjinya, kita juga sama dengan sedang memuliakan Allah loh. Kita memuliakan Allah dengan menyatakan bahwa semua perkataannya adalah benar. Sama seperti saat Kaleb dan Yosua mendeklarasikan janji Allah akan terjadi kepada mereka. Nah, saat itu mereka juga sama dengan sedang berkata amin pada setiap janji Allah. Atau sama seperti sedang berkata terjadilah kepadaku atau so be it unto me. Oleh sebab itu mereka menerima semua janji-janji Allah dan nama Allah juga dipermuliakan. Nah, hari ini kita sama-sama sudah belajar. Ketika kita mendengar janji Tuhan yang begitu baik buat kita dan kita percaya kalau semua janji Tuhan itu adalah benar atau ya akan terjadi kepada kita, kita bisa berkata amin dan mendeklarasikan kepercayaan kita itu. Dengan begitu kita pasti akan memuliakan Allah. Nah, misalnya nih, kamu mendengar ayat firman Tuhan. Kalau Tuhan akan memberikan hari depan kamu yang penuh harapan. Nah, ketika kamu mendengar firman yang janji Tuhan itu sangat baik buat kamu, kamu bisa berkata amin untuk itu. Itu sama aja artinya seperti kamu sedang bilang dengan penuh harapan kalau itu akan terjadi sama kamu atau so be it unto me. Aku yakin kalian pasti akan melihat janji Tuhan itu digenapi di dalam hidup kamu. Nah, Charis Kids, sekarang kita sama-sama bersyukur yuk untuk kabar baik yang sudah kita dengar hari ini. Kita bersyukur untuk tahu kalau janji Tuhan itu adalah ya dan amin bagi kita semua. Sekarang kalau kalian misalnya mendengar semua janji Tuhan dari firman Tuhan, kamu bisa berkata amin untuk menyatakan kalau kamu setuju dengan apa yang sudah Tuhan katakan buat kamu. Oke Charis Kids, sekarang kita sama-sama berdoa yuk. Kita mau mengucap syukur untuk kabar baik yang sudah kita dengar hari ini. Sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus,
Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mengenal bahwa Engkau adalah Tuhan yang akan menggenapi semua janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah begitu mengasihi kami dan Engkau adalah Tuhan yang begitu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay! Ibadahnya udah selesai nih adik-adik. Jangan lupa ya, kerjakan activity di buku Charis Kids. Nah, abis udah dikerjain, jangan lupa kirim ke kakak kelompok Charis Kids. Biar apa sih Kak Bingkan? Biar dapet bintang Charis. Yeay! Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus mengasihimu.